Ini adalah bilik ninja di suatu tempat di Tokyo. Orang-orang dari berbagai negara dan daerah datang ke sini untuk belajar menjadi ninja. Hari ini, Sensei punya sesuatu yang penting untuk disampaikan. Jo, Mei, Tempura. Semua hadir? Ya. Hari ini kita belajar tentang topan dan hujan lebat. Tahukah kalian apa itu angin topan? Saya tahu, angin topan. Akhir-akhir ini, walau tidak ada topan, hujan lebat bisa turun tiba-tiba. Apa yang harus dilakukan jika ada topan atau hujan lebat? Yang penting adalah mengumpulkan informasi tepat dan bersiap. Pertama, harus teliti dulu topan atau hujan lebat. Menghilang. Bagaimana cara menelitinya? Aku tahu. Apa? Beginilah yang terjadi saat topan atau hujan lebat. Air meluap ke jalan, membuat kendaraan dan orang tidak bisa lewat. Air masuk ke rumah-rumah dan lorong-lorong bawah tanah. Sungai meluap. Gunung dan tebing longsor, menghancurkan rumah dan menghanyutkan orang. Rambu-rambu, atap, pohon, dan segala macam benda berterbangan dan jatuh. Ombak di laut menjadi tinggi, kereta dan bis terlambat atau terhenti. Gawat. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kumpulkan informasi yang benar. Saat topan mendekati Jepang, diagram seperti ini akan ditampilkan di berita dan acara perakiraan cuaca. Dengan melihat ini, kamu dapat melihat kapan dan bagaimana topan akan bergerak. Saat hujan lebat, informasi juga sering muncul melalui berita atau perakiraan cuaca. Gitu ya? Jadi tidak seperti gempa, kita bisa tahu tentang topan atau hujan lebat sebelum datang. Betul. Penting untuk mengetahui kapan topan akan mendekat dan kapan hujan lebat kemungkinan terjadi sebelum topan atau hujan lebat tiba. Saya baru saja memeriksa perakiraan cuaca dan memastikan arah pergerakan topan. Kalau begitu, kita baik-baik saja. Sayang, arah topan bisa berubah. Jadi kita perlu memeriksa berita dan perakiraan cuaca berulang kali hingga topan berlalu. Kita dapat menemukan informasi tentang topan atau hujan lebat dalam berbagai bahasa di situs web NHK dan Badan Meteorologi Jepang. Oh, Sensei! Bagus sekali. Selanjutnya, kita pelajari apa yang harus dipersiapkan sebelum topan atau hujan lebat tiba. Iya. Kalau topan atau hujan lebat datang, bahayanya besar. Jadi kita harus mengungsi ke tempat aman. Kira-kira aman nggak ya di atas pohon? Bahayalah, bisa-bisa diterbangkan. Pertama, mari kita lihat peta bahayanya. Peta bahaya adalah peta yang menunjukkan lokasi kemungkinan terjadi bencana. Peta ini juga menunjukkan seberapa tinggi air akan mencapai dan kemana harus mengungsi. Bisa didapatkan di kantor pemerintah lokal atau melihatnya di situs web dan aplikasi penanggulangan bencana. Untuk mempelajari cara membaca peta bahaya, lihat di kolom deskripsi di YouTube. Kemana harus mengungsi jika berada di tempat berbahaya? Aku dengar sekolah dan gedung publik menjadi pusat evakuasi alias Hinanjo. Jadi kita harus mengungsi ke pusat evakuasi kan? Betul. Namun, ada beberapa pusat evakuasi yang tidak bisa digunakan saat angin topan atau hujan lebat. Misalnya yang ada di dekat sungai. Menurut peta bahaya, jika air hanya mencapai lantai 1, Anda bisa mengungsi ke lantai yang lebih tinggi atau ke rumah teman yang tidak terendam air. Jadi ada tempat lain untuk mengungsi selain pusat evakuasi? Betul. Dan terkadang jalan yang biasa dilewati dapat tergenang air dan tidak bisa dilalui. Pastikan bersama keluarga atau teman Anda untuk mengetahui kemana akan mengungsi, rute mana yang aman, dan bagaimana dapat menghubungi orang lain. Dan jika Anda mengunduh aplikasi penanggulangan bencana ke ponsel pintar Anda bisa mendapatkan informasi tentang bencana. Di Tokyo, ada aplikasi penanggulangan bencana Tokyo. Aplikasi ini tersedia dalam berbagai bahasa. Ayo periksa apakah lokasi kita aman di peta bahaya. Mari unduh aplikasi penanggulangan bencana Tokyo sekarang. Lihat kolom deskripsi video YouTube untuk tautan unduhan aplikasi penanggulangan bencana Tokyo. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum topan atau hujan lebat ke-1.
Periksa berita dan perakiraan cuaca secara berkala. Periksa peta bahaya untuk memastikan lokasi Anda aman. Periksa area evakuasi dan rute yang harus ditempuh. Periksa cara menghubungi keluarga dan teman. Apa yang harus saya bawa saat evakuasi? Haruskah membawa shuriken? Pasti ada barang lain yang lebih penting. Ayo, bersiap menghadapi topan atau hujan lebat. Pertama, persiapkan bagian luar rumah. Masukkan barang-barang luar seperti pot bunga dan ember ke dalam rumah. Letakkan di bawah atau beri penahan barang besar yang tidak muat di dalam rumah. Bersihkan saluran pembuangan agar air dapat mengalir lebih lancar. Selanjutnya, persiapan dalam rumah. Listrik dan air mungkin terputus dan mungkin tidak dapat keluar rumah. Siapkan makanan, air minum, senter, baterai, pengisi daya portabel, radio portabel, sarung tangan, toilet portabel, dan lain-lain. Sebaiknya, masukkan barang yang dibutuhkan ke dalam ransel untuk berjaga-jaga jika harus mengungsi keluar rumah. Bawalah uang, paspor, kartu penduduk Jepang, kartu My Number, dan kartu ATM. Jika terjadi bencana, toko-toko mungkin kehabisan stok. Kereta api dan bus mungkin berhenti beroperasi. Jadi periksa berita atau situs web untuk mendapatkan informasi. Sebaiknya isi daya ponsel pintar kamu dan isi bak mandi dengan air untuk berjaga-jaga jika listrik atau air terputus. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum topan atau hujan lebat kedua. Masukkan barang-barang dari luar ke dalam rumah. Siapkan makanan, air minum, senter, dan lain-lain. Isi daya ponsel pintar, dan lain-lain. Periksa informasi kereta atau bus. Harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum topan atau hujan lebat datang. Ya! Selanjutnya, kita pelajari apa yang harus dilakukan saat topan dan hujan lebat. Oh!